Meninggalnya 3 pasien corona warga Banyumas, Jawa Tengah yang mengalami gejala happy hipoksia dinilai mengkhawatirkan. Pasalnya gejala ini masih tergolong baru bagi penderita COVID-19. Tanpa demam, batuk, flu atau gejala umum layaknya pasien COVID-19 pada umumnya, 3 warga Banyumas yang terinfeksi corona ini meninggal secara mendadak. Setelah diperiksa, ketiganya diketahui mengalami gejala happy hipoksia atau penurunan kadar oksigen. Happy hipoksia, gejala baru yang kini ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Biasanya pihak rumah sakit baru menemukan pasien dengan gejala ini setelah dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen dengan alat pulse oximeter. Jika pada kondisi normal, kadar oksigen dalam darah adalah 95–100%. Namun pada penderita dengan gejala happy hipoksia, kadar oksigennya bisa turun sampai di bawah 50%. Gejala ini sering menipu karena pasien masih terlihat baik-baik saja dan masih dapat beraktivitas. Padahal sebenarnya pasien sedang mengalami penurunan kadar oksigen dalam darah. Lambat laun, kondisi pasien bisa semakin memburuk karena kadar oksigen sudah semakin anjlok. Bahkan nyawa pasien pun terancam jika tidak segera ditangani. Pasien yang mendapatkan gejala happy hipoksia ini yang dikatakan oleh teman-teman yang merawat itu happy hipoksia ini tidak sesak, ya, nyaman-nyaman saja, tidak dalam waktu yang lama kemudian gagal nafas dan pasiennya meninggal. Gejala happy hipoksia pada beberapa pasien COVID-19 patut diwaspadai. Kuncinya adalah jangan lengah, tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena tidak menunjukkan gejala, bukan berarti orang tersebut tidak terpapar virus COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Annyeonghaseyo, saya Reni. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat germanium. Ya, sebenarnya sudah banyak diketahui bahwa germanium adalah unsur yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Lalu sebenarnya apa yang germanium lakukan pada tubuh kita ya, sehingga tubuh kita menjadi lebih baik? Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari manfaat germanium. Berikut penjelasannya. Germanium memiliki 6 manfaat utama. Yang pertama, memancarkan sinar inframerah gelombang jauh. Kedua, menghasilkan ion negatif. Ketiga, meningkatkan suplai oksigen. Keempat, berfungsi sebagai detoksifikasi. Yang kelima, meningkatkan hormon interferon. Dan yang keenam, mengurangi rasa nyeri. Yang pertama, memancarkan sinar inframerah gelombang jauh. Saat sinar inframerah gelombang jauh masuk ke dalam tubuh manusia sepanjang 8–12 cm, maka panasnya ini akan digandakan atau diperbanyak sehingga dapat membunuh virus ataupun kuman penyebab penyakit dari dalam tubuh. Kemudian, sinar inframerah gelombang jauh juga mampu mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh dan mampu memperlebar pembuluh darah kapiler. Kedua, menghasilkan ion negatif. Saat kita terapi menggunakan germanium, maka ion negatif yang dihasilkan mampu memberikan efek ketenangan atau memberikan tubuh kita menjadi lebih rileks. Kemudian, ion negatif juga mampu menyeimbangkan pH darah di dalam tubuh kita. Lalu juga bisa berperan sebagai penyaring udara sehingga udara di sekitar kita menjadi lebih segar. Yang ketiga, meningkatkan suplai oksigen. Saat di dalam tubuh kita tercukupi oksigen, maka mencegah darah kita untuk menjadi kotor, sehingga peredaran darah pun akan menjadi jauh lebih lancar. Kemudian, dengan oksigen yang cukup, maka metabolisme di dalam tubuh kita pun akan menjadi jauh lebih baik. Yang keempat, meningkatkan hormon interferon. Saat hormon interferon di dalam tubuh kita lebih baik, maka dapat menurunkan resiko terjadinya tumor ataupun kanker berkembang di dalam tubuh. Yang kelima, berperan sebagai detoksifikasi. Germanium mampu mendetoksifikasi atau membuang berbagai kotoran ataupun racun dan logam-logam berat dari dalam tubuh. Yang keenam, mengurangi rasa sakit. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki aliran listrik. Namun, pada keadaan tertentu, listrik tersebut berkumpul pada satu tempat sehingga jumlahnya berlebihan dan menyebabkan rasa sakit.
Germanium yang bersifat semikonduktor mampu menyeimbangkan listrik tersebut sehingga bisa menghilangkan rasa sakit. Demikianlah manfaat dari germanium yang sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh manusia. Pada dasarnya, penyebab penyakit dewasa yang terjadi saat ini adalah sama, yaitu disebabkan oleh darah. Germanium berfungsi sebagai semikonduktor yang bisa membantu untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang dimulai dari penyebabnya terlebih dahulu. Saya Reni, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Arif Munandar di acara kesayangan kita, Dr. Talk Health and Solution. Nah, di acara ini kita akan bahas banyak masalah tentang kesehatan. Tapi topik kali ini adalah yang berhubungan dengan germanium. Germanium atau batuan yang mengandung germanium itu ada nggak sih hubungannya dengan kesehatan, bahkan dengan daya tahan tubuh kita di era pandemi COVID saat ini? Di tahun 2020, terutama saat pandemi COVID-19 saat ini, isu kesehatan merupakan isu yang paling banyak dibicarakan. Saya pribadi sebagai dokter banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana masa depan kesehatan kita, bagaimana cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bagaimana cara kita untuk terhindar dari infeksi COVID ini, bagaimana cara kita untuk terbebas dari pandemi ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Nah, saya ingin membahas suatu isu kesehatan yang sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan dari hal-hal yang membahayakan tubuh kita atau yang membuat tubuh kita jadi nggak tambah sehat, seperti asap rokok, narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Nah, PT Keling Indonesia dengan segala produk-produknya itu sebenarnya memang punya concern yang sangat besar terhadap dunia kesehatan di Indonesia, terutama kesehatan dan rata-rata mengandung germanium. Apa sih germanium itu? Germanium merupakan jenis batuan mineral non-logam yang memiliki ion negatif untuk terus stabil terhadap arus listrik yang ada pada manusia. Germanium dapat membantu mengoptimalkan sistem imunitas tubuh, membantu mencegah terbentuknya sel abnormal, meningkatkan jumlah oksigen di sel, serta membantu tubuh melakukan proses detoksifikasi. Germanium bisa kita dapatkan konsumsi makanan yang sehat, menerapkan pola hidup sehat. Dengan penambahan aksesoris ini akan membuat kita meningkat daya tahan tubuhnya sehingga kita terhindar dari infeksi dari virus COVID itu sendiri. Jadi kesehatan paripurna bisa kita dapatkan. Nah, begitu kira-kira manfaat dari germanium untuk tubuh kita. Semoga bisa menunjang kita dalam menjaga kesehatan dalam era new normal ini sehingga kita nggak gampang sakit ya tentunya. Dan juga tubuh juga bisa tetap fit, bugar, walaupun hanya dengan menggunakan aksesoris aja loh. Nah, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lain waktu bersama saya Dr. Arif Munandar di acara Dr. Talk Health and Solution berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Balik lagi di One Day Food, masih bersama saya Rizka Ogi dan kali ini saya akan menjawab DM-nya Rangga Dias yang sudah dikirimkan ke One Day Food Net. Rangga ini teman-teman usianya baru 22 tahun tapi sudah mengidap penyakit asam urat. Bahkan asam urat Rangga itu sudah mencapai 7,2. Batas normalnya kan 3-7 ya. Memang agak tinggi nih. Rangga bertanya, Mbak Ogi, makanan yang paling tepat dikonsumsi bagi penderita asam urat apa ya? Baik, saya akan jawab itu, tapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk berkenalan dulu dengan penyakit ini. Apa sih ini penyakit asam urat? Kebanyakan di antara kita tahu ya kalau asam urat itu adalah suatu penyakit. Padahal kalau dalam dunia kesehatan justru asam urat adalah senyawa yang ada di dalam tubuh kita. Asam urat sendiri terjadi karena akibat mengkonsumsi zat purin secara berlebihan. Zat purin merupakan zat yang ada di setiap makanan. Jika kita makan makanan yang mengandung zat purin secara berlebihan, ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan zat ini dan tentu saja bisa memicu penumpukan zat purin dalam tubuh
yang kemudian bisa berubah menjadi asam urat. Penyakit ini bisa menyerang persendian tubuh. Saya nggak kebayang ya sakitnya. Seperti apa ya? Pasti nyeri banget. Agak perlu disayangkan juga ya Rangga yang usianya baru 22 tahun tapi sudah terkena penyakit asam urat ini. Kalau saya pernah konsultasi dengan dokter, penyakit ini biasanya muncul itu saat usia seseorang mencapai 40 tahun. Ya dengan catatan dia melaksanakan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat. Tapi mungkin kalau kasus Rangga karena konsumsi makanan dan pola hidup yang tidak sehat. Dan itu memang menurut dokter akan kemungkinan terjadi di usia 20-an. Tapi ada baiknya kita mengenal loh gejala-gejala dari penyakit asam urat ini seperti apa. Kita lihat yuk. Gejala awal asam urat sering banget tidak terlalu dianggap dengan serius ya oleh orang yang mengalaminya. Umumnya hal ini dianggap terjadi karena mereka bekerja keras dan kemudian kelelahan. Sebaiknya jangan dianggap sepele ya. Gejala asam urat pada tahap awal diantaranya kamu selalu capek, badan terasa pegal-pegal, kemudian bagian persendian seperti pinggang, lutut, punggung dan bahu selalu terasa nyeri. Biasanya ditandai dengan timbulnya pembengkakan. Gejala selanjutnya, kalian akan sering buang air kecil di pagi hari saat bangun tidur maupun di malam hari. Lalu kadang suka muncul rasa linu dan kesemutan yang lumayan agak parah. Nah, teman-teman, itu tadi gejala awal yang biasa dirasakan mereka yang memiliki penyakit asam urat. Di tahap ini biasanya mereka nggak aware dengan kesehatannya sehingga tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola hidupnya. Tanpa mereka sadari, penyakit asam uratnya tuh yang dari step awal itu udah meningkat ke step selanjutnya. Ada sebuah artikel yang saya baca kalau penyakit asam urat ini ada 3 level. Levelnya tuh level awal, level menengah, sama level akut. Nah bener nggak sih? Coba kita tanya ke ahlinya ya. Asam urat sebenarnya bukan gejala awal, gejala menengah, gejala akut. Semua penyakit pasti gejala awal ada, gejala akutnya ada, serangan pada kondisi akut ada. Tapi asam urat itu gejalanya tiap orang akan berbeda. Tergantung apa? Tergantung kadar asam uratnya seberapa tinggi, satu. Kedua, tergantung berapa lama itu asam urat tinggi di dalam tubuhnya. Ketiga, tergantung respon orangnya terhadap kadar asam urat di darah orang tersebut. Asam urat akan menimbulkan gejala kalau dia sudah menumpuk di persendian orang tersebut. Jadi gejalanya sangat ditentukan hal itu. Buat kalian yang sudah terkena penyakit asam urat seperti Rangga, saya punya nih informasinya makanan apa saja yang bisa kalian konsumsi dan yang tidak bisa kalian konsumsi. Setelah ini ya, tetap di One Day Food.